Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Woodil Pofidarni dengan NIM 216500076. Di sini saya akan mereview atau menjelaskan tugas cybercrime, yaitu 60 mencari 3 kasus dari setiap satu jenis kasus. Baik, yang pertama di sini ada kasus pencurian identitas atau identify theft. Nah, contoh pencurian kasus ini dia ada identitas dicuri rekening seorang veteran perang berusia 112 tahun di Bogor. Nah, seorang veteran perang dunia II yang berusia lebih dari 100 tahun menjadi korban pencurian identitas dan kehilangan seluruh isi tabungannya. Richard Overton, seorang veteran perang asal Austin, Texas, dilaporkan kehilangan seluruh uang dalam tabungannya. Diberitakan KXAN, pihak keluarga dibuat bingung saat mendapati tidak ada dana yang tersisa di rekening bank milik Richard. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu polisi tangkap terduga pelaku penipuan mahasiswa IPB bermodus pinjaman online. Polres Bogor berhasil menangkap wanita berinisial SAN atau SAN, terduga pelaku dalam kasus dugaan penipuan bermodus pinjaman online atau pinjol yang melibatkan ratusan mahasiswa IPB University. SAN ditangkap di wilayah Kota Bogor pada Kamis, tanggal 17 bulan 11 2022 pagi. Selanjutnya untuk kasus ketiga yaitu modus pinjol, 3 pelaku penipuan ditangkap. 3 pria yang terlibat kasus tindak pidana penipuan dengan modus pinjaman online atau pinjol ditangkap Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan. Kemudian jenis yang kedua yaitu phishing. Nah, yang pertama di sini Bareskrim menangkap 13 tersangka penipuan link phishing, korban 493 orang. Bareskrim Polri menangkap dan menetapkan 13 tersangka dalam kasus penipuan link phishing serta aplikasi palsu yang mengakibatkan ratusan orang merugi hingga miliaran rupiah. Nah, untuk kasus keduanya dia ada uang nasabah BCA raib 135 juta, ingat bahaya skimming pembajakan. Personal Identification Number atau PIN ATM merupakan sesuatu yang sangat rahasia dan sangat tidak disarankan untuk dibagikan, sebab membagikan PIN ATM berpotensi merugikan pengguna, mulai dari skimming hingga pembajakan. Untuk kasus ketiganya, tukang becak belajar 3 hari bobol rekening BCA 320 juta, sisa 48 juta dipakai untuk apa saja. Nah, tukang becak bernama Setu mengaku belajar selama 3 hari untuk membobol rekening milik seorang nasabah BCA di Surabaya, Jawa Timur dengan melakukan penarikan tunai senilai 320 juta rupiah. Selanjutnya untuk untuk jenis ketiga itu ada jenis malware atau perangkat lunak berbahaya. Nah, untuk kasusnya yang pertama ada FBI berantas botnet Quackbot yang infeksi 700.000 komputer. Nah, gabungan penegak hukum dari berbagai negara yang dipimpin oleh Federal Bureau of Investigation atau FBI membongkar jaringan botnet Quackbot yang menginfeksi lebih dari 700.000 komputer di seluruh dunia. Kemudian untuk kasus kedua, aplikasi palsu signal dan telegram sebar malware. Para peretas telah mengembangkan taktik baru yang licik untuk memasukkan malware ke ponsel-ponsel pengguna untuk mengintip percakapan mereka. Untuk kasus ketiga, di sini ada BSSN ungkap penyebab akun YouTube DPR tayangkan judi online. Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN merespon terkait akun resmi YouTube DPR RI yang sempat diretas lalu menayangkan judi online. BSSN menemukan adanya malware hingga akun YouTube bisa dibajak. Jenis selanjutnya yaitu ransomware. Nah, kasus yang pertama di sini, Sony akui kena serangan ransomware, data karyawan bocor. Sony mengirimkan notifikasi ke sejumlah karyawan dan mantan karyawan Sony Interactive Entertainment terkait data pribadi yang bocor dalam pembobolan sistem yang terjadi minggu lalu. Kasus kedua yaitu kasus serangan ransomware di Indonesia. BI pernah jadi sasaran. Ransomware kembali ramai diperbincangkan setelah diduga menyerang sistem layanan Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sebagaimana sempat diberitakan sebelumnya, layanan BSI sempat mengalami gangguan pada 8 hingga 11 Mei minggu lalu. Setelah gangguan terjadi, kelompok peretas bernama Lockbit muncul di dark web dan mengaku bahwa mereka yang bertanggung jawab atas masalah layanan BSI.
Gangguan layanan BSI terjadi diklaim karena serangan ransomware Lockbit 3.0. Kemudian untuk kasus ketiga yaitu 2 rumah sakit di Jakarta kena serangan ransomware WannaCry. Nah, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia atau Kominfo menyebut 2 rumah sakit di Jakarta menjadi korban serangan cyber ransomware WannaCry yang juga melanda dunia. Kemudian jenis selanjutnya yaitu kasus peretasan atau hacking. Nah, untuk kasus yang pertama, 2 modus hacker Hamas serbu fasilitas Israel hingga Fatah. Kelompok hacker yang diduga berbasis di Gaza, Palestina, berusaha mengacak-acak fasilitas cyber Israel hingga kelompok lainnya di Palestina, Fatah lewat modus penyamaran. Untuk kasus kedua, polisi tangkap hacker asal Jogja yang meretas server perusahaan AS. Polisi menangkap seorang pria berinisial BBA, 21 tahun, karena meretas server perusahaan di Amerika Serikat. Untuk kasus ketiga yaitu 3 hacker Surabaya Black Hat yang ditangkap masih mahasiswa. Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI turun tangan bersama Subdit 4 Cyber Desk Ditreskrim Polda Metro Jaya dalam menangkap 3 orang anggota Surabaya Black Hat atau SBH, kelompok peretasan diduga meretas 3.000 lebih situs dan sistem elektronik. Masuk pada kasus selanjutnya yaitu kasus serangan DDoS atau Distribute Denial of Service. Kasus yang pertama di sini, Twitter diduga tumbang karena DDoS bukan data scraping. Layanan Twitter sempat tumbang pada Sabtu malam kemarin yang membuat banyak pengguna menerima pesan error. Berbagai teori soal penyebab tumbangnya Twitter pun bermunculan, salah satunya karena serangan DDoS. Kemudian kasus yang kedua yaitu situs konde.co kena serangan DDoS usai beritakan kasus pemerkosaan pegawai Kemenkop UKM. Situs konde.co diserang oleh hacker dengan metode serangan DDoS atau Distribute Denial of Service usai memberitakan kasus pemerkosaan pegawai honorer Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau Kemenkop UKM. Kasus ketiga di sini Dewan Pers serangan DDoS di media massa bentuk upaya pembungkaman. Dewan Pers mengatakan serangan digital yang dialami sejumlah media massa daring beberapa waktu terakhir merupakan sebuah upaya pembungkaman. Lanjut pada jenis selanjutnya yaitu pencurian kekayaan intelektual. Kasus yang pertama yaitu bocorkan rahasia dagang racikan kopi, Haipin di Bui. Palu, Haipin dihukum 1 tahun penjara karena membocorkan rahasia dagang racikan kopi. Ex karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan itu dikenakan UU Rahasia Dagang. Untuk kasus keduanya, Cina dituduh terus lakukan pencurian kekayaan intelektual. Cina terus mencuri kekayaan intelektual dari negara lain, menurut laporan pekan ini. Tetapi seorang pakar keamanan cyber mengatakan itu bukan masalah sebenarnya. Sebuah laporan yang dirilis minggu ini oleh Australian Strategic Policy Institute atau ASPI mengatakan bahwa Cina jelas atau mungkin melanggar perjanjian bilateral spionage cyber. Selanjutnya, BT menggugat Google karena mencuri hak paten. Perusahaan telekomunikasi Inggris, BT, menggugat Google di Amerika Serikat karena dianggap telah mencuri 6 paten miliknya. Selanjutnya, jenis selanjutnya yaitu pemalsuan atau forgery. Kasus yang pertama, 3 tersangka kasus pemalsuan identitas PPDB Kota Bogor ditangkap. Polres Bogor Kota menangkap 3 pelaku dalam kasus kecurangan penerimaan peserta didik baru atau PPDB di Kota Bogor. Ketiganya ditangkap terkait dugaan pemalsuan identitas kartu keluarga atau KK. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu Polres Tanjung Priok bongkar kasus pemalsuan dokumen KTP dan ijazah. Polres Pelabuhan Tanjung Priok membongkar kasus pemalsuan dokumen di media sosial. Kasus yang ketiga yaitu komplotan pemalsu dokumen kerja ke luar negeri dibekuk di Malang. Komplotan pemalsu dokumen kerja ke luar negeri ditangkap polisi. Dari penangkapan ini, 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian jenis selanjutnya yaitu pornografi anak atau child pornography. Kasus yang pertama yaitu polisi bongkar peredaran konten pornografi yang melibatkan anak. Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku penyebaran video pornografi anak sesama jenis secara daring di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Salah satu pelaku merupakan anak di bawah umur. Untuk kasus yang kedua yaitu bongkar kasus konten pornografi sesama jenis anak, polisi tangkap 2 orang.
Subdit Cyber Distreskrim Polda Metro Jaya mengungkap kasus pornografi sesama jenis yang melibatkan anak di bawah umur. Selanjutnya, kasus yang ketiga yaitu polisi bongkar peredaran konten pornografi yang melibatkan anak. Polda Metro Jaya membongkar kasus jual beli konten asusila sesama jenis anak di sosial media. Seorang anak di bawah umur di Kalimantan Selatan turut ditangkap. Konten diperjualbelikan di akun sosial media oleh keduanya. Masuk pada jenis selanjutnya yaitu kasus cyberbullying atau pelecehan di dunia maya. Kasus yang pertama yaitu lawan cyberbullying, mahasiswa ITS ciptakan motion comic sekawan berpijar. Di balik gemerlap dunia media sosial, ada cyberbullying atau perundungan cyber yang menjadi momok menyeramkan. Untuk melawan hal ini, mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS menggagas sebuah motion comic bertajuk Sekawan Berpijar. Kasus kedua, perundungan daring picu korban jiwa. Perempuan muda di Cina bunuh diri setelah dirundung warganet. 6 bulan setelah membagikan fotonya untuk merayakan keberhasilannya masuk sekolah pasca sarjana bersama kakeknya yang berbaring di tempat tidur, Zheng Linghua meninggal dunia. Dalam foto yang dia unggah ke media sosial Cina, Xiang Hongshu, perempuan berusia 23 tahun dengan rambut merah muda ini, tampak bersemangat. Untuk kasus ketiga, pelaku bullying anak di Tasikmalaya terpapar konten pornografi. Korban alami perundungan berat dan kompleks. Kasus perundungan yang dialami anak berinisial FH berusia 11 tahun di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia tergolong berat dan kompleks lantaran korban mengalami kekerasan secara fisik, seksual, dan psikologis. Selanjutnya yaitu jenis penyebaran informasi palsu atau disinformation. Kasus pertamanya yaitu jangan termakan paket transfer BRI 150.000. Ini hoax. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk atau BBRI menegaskan bahwa informasi perubahan tarif transfer antara bank dari 6.500 per transaksi menjadi 150.000 per bulan adalah informasi yang tidak benar. Aparat penegak hukum terus berupaya untuk menumpas serta menangkap pelaku kejahatan social engineering. Untuk kasus keduanya yaitu YouTube hapus 130.000 video anti-vaksin dan hoax COVID. Layanan berbagi video dan media sosial YouTube semakin gencar memblokir semua konten anti-vaksin dan informasi palsu atau hoax mengenai vaksin COVID-19. Kemudian kasus ketiga yaitu tersangka hoax UU Cipta Kerja terancam 10 tahun penjara. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menangkap penyebar hoax terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja. Jenis selanjutnya adalah peretasan email. Kasus pertama yaitu mantan eksekutif KOI jadi korban pemerasan dengan modus retas akun Instagram. Polisi membenarkan mantan anggota Komite Eksekutif Komite Olimpiade Indonesia atau Exco KOI, Teuku Arlan Perkasa Lukman menjadi korban pemerasan dalam modus retas akun Instagram. Kasus yang kedua yaitu nasabah bank di Semarang kaget tiba-tiba ada tagihan pajak 3 miliar. Ternyata datanya disalahgunakan. 2 eks-karyawan bank di Kota Semarang, Jawa Tengah atau Jateng berinisial San dan Di menjadi tersangka karena menyalahgunakan data nasabah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Komisaris Besar Polisi Dwi Subagio mengatakan data nasabah itu digunakan pelaku untuk pembukaan rekening dan mesin elektronik data capture atau EDC yang diberikan kepada tersangka lain. Kemudian kasus ketiga yaitu waspada sniffing, penipuan berkedok kurir paket kirim foto via WhatsApp. Beberapa waktu lalu, viral unggahan warganet tentang penipuan sniffing yang bisa menguras saldo tabungan korban dengan meretas data-data mobile banking korban. Jenis selanjutnya adalah pengintaian atau espionage. Kasus pertama di sini ada 2 pelaut Angkatan Laut AS ditangkap karena diduga menjadi mata-mata Tiongkok. 2 pelaut Angkatan Laut Amerika Serikat telah ditangkap atas tuduhan terkait dengan dugaan menjadi mata-mata Tiongkok, Jaksa Federal mengumumkan pada hari Kamis. Keduanya dituduh memberikan informasi pertahanan nasional kepada pejabat intelijen Tiongkok dan imbalan pembayaran tunai, meskipun kasus mereka berbeda. Kasus yang kedua ini teknik hacker Israel buat memata-matai pejabat Indonesia. Sejumlah pejabat senior pemerintah dan militer Indonesia dilaporkan menjadi sasaran mata-mata lewat perangkat lunak yang dirancang perusahaan pengawasan Israel tahun lalu. Kasus ketiga, Aji minta pemerintah transparan soal dugaan penggunaan alat spionage Israel untuk kepentingan politik. Aliansi Jurnalis Independen Indonesia atau AJI pada Senin mendesak pemerintah untuk transparan terkait dugaan penyelenggara negara menggunakan peralatan penyadap dari Israel untuk kepentingan politik partisan.
seperti diungkapkan Konsorsium Media Indonesia Leaks. Selanjutnya, jenis yang selanjutnya adalah penggelapan atau cyber extortion. Kasus yang pertama yaitu Medibank mengatakan ancaman kelompok ransomware untuk merilis informasi pelanggan adalah perkembangan yang menyedihkan. Sebuah kelompok ransomware mengancam akan merilis data pelanggan Mediabank karena perusahaan asuransi kesehatan terbesar di Australia menghadapi kemungkinan gugatan kelompok atau class action setelah data 9,7 juta pelanggan saat ini dan mantan pelanggan diretas yang oleh perusahaan asuransi kesehatan digambarkan sebagai perkembangan yang menyedihkan. Kasus kedua yaitu polisi bongkar peredaran konten pornografi yang melibatkan anak. Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku penyebaran video pornografi anak sesama jenis secara daring di Kalimantan Selatan dan Sumatera Selatan. Kemudian di sini ada jenis selanjutnya yaitu kejahatan keuangan online. Kasus pertama ini Crazy Rich di kasus investasi bodong bikin rugi triliunan. Kejahatan keuangan kini semakin marak melalui dunia maya. Tak jarang kejahatan ini dilakukan oleh sosok berpengaruh atau biasa disebut influencer media sosial. Hal tersebut membuat Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengupayakan suatu regulasi yang mengatur aktivasi promosi usaha jasa keuangan oleh influencer Indonesia. Yang kedua, di sini ada kasus kejahatan cyber meresahkan di Banyumas, modus sniffing terbanyak. Kemudian yang ketiga ada SWI, kasus mahasiswa IPB modus penipuan penjualan toko online. Satgas Waspada Indonesia atau SWI mengungkap bahwa kejadian yang menjerat mahasiswa IPB dan masyarakat sekitar kampus merupakan modus penipuan yang dilakukan dengan kedok menawarkan kerjasama usaha penjualan online di toko online milik pelaku dengan komisi 10% per transaksi. Nah, jenis selanjutnya yaitu pelanggaran privacy atau privacy invasion. Kasus pertama di sini ada wanita ini didenda 3,4 juta karena menyadap ponsel pacar. Baru-baru ini, Pengadilan Korea Selatan menetapkan seorang wanita berusia 30 tahun bersalah karena melanggar privasi pacarnya. Ia didakwa karena meretas ponsel kekasihnya tanpa persetujuan untuk mencari video dan informasi kontak mantan sang pacar. Kasus kedua di sini ada Google digugat 71 triliun rupiah atas tuduhan langgar privasi. Google menghadapi gugatan class action atas tuduhan melanggar privasi orang dan melacak penggunaan internet, bahkan ketika browser diatur pribadi atau incognito. Kasus ketiga yaitu TikTok didenda 5,6 triliun buntut kasus pelanggaran privasi anak. TikTok dijatuhi hukuman berupa denda sebesar 345 juta euro atau setara 5,6 triliun rupiah. Hukuman ini diberikan oleh Komisi Perlindungan Data atau Data Protection Commission atau DPC Irlandia pada 15 September 2023. Jenis selanjutnya yaitu kasus pencurian akses atau unauthorized access. Kasus Dr. Richard Lee versus Kartika Putri, akses ilegal terhadap barang bukti digital. Pekan lalu, publik dibuat gempar dengan berita penangkapan pakar kecantikan sekaligus influencer, Dr. Richard Lee oleh penyidik Polda Metro Jaya di kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan ini dianggap sebagai buntut dari laporan pencemaran nama baik oleh Kartika Putri, artis ibu kota yang tengah berseteru dengan Dr. Richard. Namun, akibat kasus endorse produk kecantikan yang mengandung bahan kimia berbahaya. Namun, dalam keterangan terbarunya, Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa penangkapan ini tidak terkait sama sekali dengan laporan pencemaran nama baik tersebut, melainkan akibat dugaan akses ilegal terhadap barang bukti digital yang telah disita kepolisian, yaitu akun media sosial Instagram milik Dr. Richard. Kasus kedua yaitu polisi ungkap kasus pencurian dengan modus illegal access. Dalam kasus yang mengakibatkan kerugian mencapai 337,4 juta itu, polisi berhasil menangkap pelaku berinisial RFP alias A 20 tahun. Kemudian yang ketiga ini ada siasat licik mandor otaki komplotan bandit di pencuri 100 tiang internet. Kemudian jenis selanjutnya yaitu kasus kejahatan seksual atau sexuality cyber crimes. Nah, kasus yang pertama di sini, kenal di media sosial, siswa SMP jadi korban pelecehan seksual. Polres Lebong, Bengkulu meringkus YM 18 tahun karena melakukan tindakan asusila pada seorang siswa SMP yang dikenalnya lewat media sosial Messenger. Kasus kedua di sini ada kenal di media sosial, kasus pelecehan seksual anak di bawah umur terjadi di Tangsel. Berawal dari perkenalan di media sosial, kasus dugaan pelecehan seksual anak di bawah umur terjadi. Korban berinisial AAL diduga disetubuhi oleh terduga pelaku berinisial TDP.
Kasus ketiga di sini pelaku pelecehan seksual pada siswa SD tertangkap usai rekan korban memotret wajahnya. Pelaku pelecehan seksual pada siswa SD tertangkap usai rekan korban memotret wajahnya. Selanjutnya di sini ada jenis pemerasan online atau online blackmail. Kasus pertama di sini korban video call seks diperas hingga diteror. Apa yang harus saya lakukan? Permasalahan video call seks atau VCS menjadi salah satu pertanyaan yang paling banyak ditanyakan ke Devix Advokat. Meski sudah sering kali dijawab, pembaca memiliki berbagai pengalaman dan modus yang berbeda. Kemudian kasus yang kedua di sini ada pelaku pemerasan modus ancam sebar video porno ditangkap. Aparat kepolisian Resor Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menangkap seorang pelaku terduga pemerasan berinisial MA, 25 tahun, yang menjalankan modusnya dengan mengancam akan menyebar video porno korban. Kasus ketiga di sini, mahasiswa diamankan dugaan pengancaman video pornografi. Tersangka Aiki, laki-laki 23 tahun asal Sulawesi Selatan, pekerjaan mahasiswa, diamankan terkait kasus pengancaman penyebaran video pornografi. Kemudian jenis selanjutnya yaitu kejahatan sumber daya komputer atau computer resource crimes. Kasus pertama di sini ada perangkat bajakan disinyalir jadi pintu masuk peretasan sistem informasi pemerintah. Penggunaan perangkat lunak bajakan berpotensi menjadi salah satu pintu masuk peretasan pada sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah. Kasus selanjutnya yaitu ancaman 7 tahun bui ke tersangka pencuri listrik demi tambang kripto. Pencuri listrik yang beraksi di ruko Jalan Raya Bogor Curug Cimanggis, Depok, Jawa Barat atau Jabar dengan motif untuk kripto mining atau penambangan kripto berinisial WS 25 tahun terancam 7 tahun penjara. Seperti diketahui, kasus ini terungkap berkat kerjasama Polres Metro Depok dan PLN menindaklanjuti kejadian kerap mati listrik di wilayah sekitar ruko tersebut. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dari tugas eh, mereview 20 jenis kasus cybercrime. Nah, jadi akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.